の2年でなかなかに仕上がったな。これで E ランク試験とかいうのも問題ないね。むしろ会場ぶっ壊さへんか心配やで。Halo pencinta anime yang suka rebahan aja, berjumpa lagi bersama Bang Cip super ganteng yang suka berbagi alur cerita. Tentunya di channel Bang Cip, gimana nih kabar kalian? Bang Cip doakan kalian sehat selalu ya. Kita absen dulu ya. Kalian nonton yang keberapa kali? Tulis di kolom komentar ya Bang Cip. Nah sekarang Bang Cip mau ceritakan alur cerita yang pastinya kalian suka banget nih dengan anime ini, berjudul Shinmai Osan Bukensha season pertama. Anime diawali dengan diperlihatkannya seorang lelaki yang sedang berlatih bersama beberapa orang di sana, yang dimana mereka udah melatih keras cowok yang bernama Rick tersebut, biar bisa ikutan menjadi petualang. Sekarang dia sudah siap untuk menjadi petualang tingkat F. Keesokan harinya Rick pergi ke tempat pendaftaran untuk ikutan sebuah ujian tingkat F, yang mana itu tingkat dasar. Uniknya di sana Rick Gladiator sudah berumur sekitar 32 tahun. Kalau dihitung dia telat 14 tahun untuk menjadi petualang. Tapi kalau semisal masih ada niat, tidak ada yang tidak mungkin. Dia menghabiskan 14 tahun jadi seorang resepsionis. Nah pas dia mau ngambil kartu pendaftarannya, tiba-tiba resepsionisnya tahu tentang si Rick yang mana dulunya kerja di situ. Baru aja 2 tahun lalu dia dikeluarkan dan menjadi petualang. Dia selama 2 tahun ini latihan di sebuah hutan gitu. Di situ dia mendapatkan nomor 4242, yang mana itu katanya nomor sial. Tak lama ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada orang yang mabuk ngajakin mbak-mbak itu untuk jalan-jalan. Cuma dia bilang aja kalau dia lagi kerja, tapi ini orang memaksa yang membuat si Rick harus turun tangan, membantu cewek tersebut. Baru dipegang saja, itu orang tiba-tiba terdiam lalu pingsan tidak jelas seperti itu. Alisa memberikan semangat kepada si Rick yang mau ikutan ujian. Nah pas dia tinggalin terlihat di jirah orang yang dipegang si Rick itu ternyata ada bekas tangannya si Rick. Lantas yang lain bertanya-tanya siapa yang melakukan hal ini. Padahal dipegang doang, jir selanjutnya Rick akan dihadapkan sama ujian pertama, yaitu ngecek kekuatan sihirnya. Nah di sana si Rick kebetulan kekuatan sihirnya kecil, bahkan nyaris kagak ada. Dia dinilai kekuatannya cuma tingkat minus F. Terus ke tes selanjutnya yang mana di depan para peserta terdapat slime gitu. Mereka disuruh untuk memukul itu slime biar pecah lah gitu. Tapi emang slime-nya kuat banget. Seketika dia keinget sama pelatihnya, yang mana dia disuruh buat menghancurkan slime emas, yang lebih sulit dibandingkan ini. Guru sekaligus senpai-nya itu memberitahu kalau nanti Rick bisa menghancurkan itu slime, dia bakalan aman. Di sana terdapat peserta keturunan bangsawan yang udah sok-sokan banget kalau dia bakalan memikat hati para peserta lain dengan kekuatannya. Dia coba mengeluarkan kekuatan apinya yang bikin si Rick berpikiran kalau kekuatannya itu seperti kakaknya. Gak taunya cuma api kecil doang. Tapi Rick menyebutnya dengan jenius, tapi tetap saja kekuatan kakaknya lebih ngeri, bisa ngehancurin bukit. Nah tak lama ketika dia mau coba, dia sempat diremehkan karena kekuatan sihirnya yang minus F. Ditambah si Rick ini udah tua, cuma Rick akan mencobanya. Terbukti dengan tonjokan kerasnya, itu slime bisa hancur dengan sangat mudah. Orang-orang kagak percaya dengan kekuatan si Rick. Siapa si Rick ini sebenarnya? Bocil yang tadi kesal, dia akan memperlihatkan kemampuan di ujian ketahanan. Tetap saja di sana si Rick yang menonjol, yang mana diserang bagaimanapun. Si Rick ini sangat kuat. Yang ujinya sudah kelelahan macam itu. Dia akan mengujinya sekali lagi menggunakan kekuatan tingkat 5. Si Rick udah disuruh buat menyerah saja, daripada kenapa-napa. Tapi Rick dengan beraninya kalau dia akan menahannya, menggunakan kekuatan tingkat pertama. Soalnya dia bisanya sampai situ doang. Lantas yang nguji merasa diremehkan, yang membuat dia tidak segan-segan untuk langsung menyerangnya seperti itu.
Anehnya dengan kekuatan tingkat 5 pun si Rick masih bisa menahan, bahkan serangannya itu pun sampai terdengar keluar. Berarti emang luar biasa si Rick ini. Sampai-sampai keturunan bangsawan itu pun bertanya-tanya tentang si Rick ini. Terus selanjutnya, si Rick akan melakukan ujian tertulis gitu. Kelihatan dia menikmati ujiannya tersebut. Sesudah ujian, Rick bertemu dengan si Rinette yang udah nungguin dari tadi. Dia akan memandunya. Dia sepertinya sudah percaya diri kalau ujian tertulis dia pasti bisa bikin dia lolos. Cuma dia masih agak sedikit gugup gitu. Tak lama setelah itu datanglah bocil tadi yang dikata jenius sama si Rick. Orang ini namanya adalah Fred, dari keturunan bangsawan. Dia kagak terima kalau om-om macam si Rick jadi pusat perhatian. Padahal itu bocah pengen mencari perhatian orang-orang, tapi digagalkan sama si Rick yang lebih menonjol. Si Rick yang menganggap si Fred masih kecil, dia tidak anggap serius omongannya tadi. Sampai akhirnya kakaknya datang ke sana dan menyalahkan si Rick kalau dia telah membuat adiknya menangis. Orang ini bernama Angelica. Yang bikin si Rick kesal adalah dia dikatain umurnya sudah 40 tahun, yang mana aslinya dia masih 32. Dia marah gitu kan ditua-tuain. Terus si Rick pun ditantang duel sama si Angelica sambil melemparkan sarung tangannya ke arah dia. Ini semakin rumit dan kagak tahu lagi masalahnya jadi seperti ini. Si Rick tentu kagak mau, tapi dia malah mengambil sarung tangannya itu. Yang dimana itu pertanda kalau dia menerima tawaran buat duel dengannya. Mau nggak mau si Rick ini pun menerimanya. Sesampainya di tempat latihan, si Angelica memberitahu kalau semisal ada yang kalah, maka yang kalah akan menjadi seorang pelayan dari yang menang seumur hidup. Sebelumnya dia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dia adalah Angelica, seorang keturunan bangsawan dan juga dia kesatria tingkat 2, yang mana tingkat 2 itu kekuatannya setara dengan level B. Seketika si Rick ini ketakutan, dia yang masih level F auto bakalan babak belur. Tapi di sana Rinette menyuruh si Rick untuk mengingat latihan dia selama 2 tahun ini. Lantas hal tersebut membuatnya kagak kuat dan sedikit membuatnya lega. Kalau latihan lebih berat daripada melawan si Angelica. Angelica bakalan menahan kekuatannya terlebih dahulu karena kasihan sama si Rick. Pas baru dimulai, si Angelica langsung menyerangnya dengan kekuatannya. Tapi Rick masih bisa menghindarinya. Dia sengaja tidak dikenakan sembari dia memberitahu gimana kekuatan pedangnya tersebut. Nah pas dia nyerang yang kedua kalinya, yang dikata cewek itu cepat, si Rick kagak merasa demikian. Dia merasa kalau si Angelica ini lambat banget sehingga dia bisa menghindarinya. Bahkan 2 kali si Angelica dipermalukan kayak gitu. Tidak tinggal diam, Angelica coba menggunakan kekuatan yang lebih cepat lagi. Dan hasilnya masih sama kata si Rick. Itu gerakannya kagak ada cepat-cepatnya sama sekali. Angelica cuma bisa pakai kekuatan itu 3 kali saja. Bahkan ketiga-tiganya pun kagak mengenai si Rick. Bahkan yang ada dia tersandung. Dan malah tersandung itulah yang membuat si Rick kagak bisa membaca serangannya. Sampai akhirnya si Angelica pun menyerangnya kembali kayak begitu. Hasilnya masih tetap sama, kagak kena juga. Dia mempertanyakan si om ini siapa gitu kan, sampai akhirnya dia tersandung kembali. Yang kedua kalinya, dikira ini trik ya kan, padahal bukan. Sampai dia menghajar tanahnya biar kagak bisa mendekatinya. Selepas dia nonjok kelihatan kuat banget tonjokannya. Dia akan segera mengakhirinya. Kelihatan si Angelica udah ketakutan seperti itu. Yang ujungnya, dia pun yang menyerah padahal si Rick baru saja mau menyerang. Dengan begitu seharusnya Angelica menjadi pembantunya si Rick. Tapi orang ini malah kabur kayak gitu. Rick kagak menyangka kalau dia menang melawan level tingkat B. Dia masih belum menyadari kalau dirinya itu udah kuat. Ditambah kata si Rinette, kalau gurunya sekaligus kakaknya bakalan datang ke sana untuk melihatnya. Seketika Rick langsung panik seperti itu. Singkat cerita, diceritakan dalam dongeng ada monster kuat bernama Kaiser Alsapiet, yang mana bila ada orang yang mampu mengalahkannya, dia boleh meminta apa saja yang mereka mau. Setelah kejadian itu, sekarang ada pengumuman untuk lulus ujian pertama ini. Lulus enggaknya mereka diberikan kartunya masing-masing dan nanti disitulah Rick dapat melihat hasilnya. Rick kelihatan deg-degan banget sama hasilnya.
Tak lama kemudian kartunya menyala dan untungnya di sana si Rick lolos untuk ikutan ujian kedua. Baru aja lepas dari masalah, malah ada masalah baru datang lagi. Di sana terdapat cowok yang mendekati si Rinette dan juga dia menggombali si Rinette seperti itu. Si Rick dicuekin karena dia udah tua, baru ikutan ujian tingkat F kayak gitu. Cowok tersebut bernama Raster. Dia bangsawan dari utara. Si Rinette digombalin di sana sampai diajakin jadi istri keduanya. Namun di sana si Rick menghalanginya kayak begitu. Dia mencoba menolong si Rinette dan bilang kalau dia adalah pacarnya. Seketika orang ini melihat kartu si Rick yang masih ikut ujian tingkat F. Padahal umurnya sudah tua. Dia sendiri udah tingkat A, bahkan dia dulu 14 tahun udah tingkat B. Jadi si Rick udah kalah jauh di sana. Dia mengajak si Rinette buat makan malam. Ujungnya si Raster ini ditolak dan menganggap juga kalau si Rick ini adalah pacarnya. Dia agak sedikit marah di sana. Dia kebetulan juga jadi penguji ujian tahun sekarang. Dia berharap bisa bertemu dengan si Rick. Seketika di sana Rick yang dipegang auto kagak enak. Ditambah dia juga udah ngomong kalau dia pacarnya. Tapi dia kagak masalah karena udah ditolongin juga sama si Rick. Terus di sisi lain Raster masih kesal dengan kejadian tadi. Dia ingin membalasnya namun tak lama ada adiknya datang yaitu si Fred dan juga Angelica. Mereka mengadu kalau semenjak ujian pertama ada yang mengganggu mereka. Om-om umur 40 tahunan. Si Raster kagak bakalan diem begitu saja. Cuma ketika tahu nomor pesertanya nomor 4242, itu adalah nomornya si Rick. Cocok dah dia sambil memberinya pelajaran. Takutan karena dia takut yang menguji itu adalah si Raster. Levelnya udah tahu sendirilah kalau dia udah tingkat A. Namun tak lama kemudian tiba-tiba ada yang datang. Seseorang bernama Link. Dia yang akan jadi pengujinya si Rick. Dia akan menguji dari nomor 4200-an sampai seterusnya. Rick senang gitu kan, ditambah itu orang juga sangat bangga dengan si Rick. Yang udah umur 30 baru memulai jadi petualang. Dia juga mempunyai cerita yang sama yang mana dia umur 20-an baru daftar jadi petualang. Dan dia terus mengejar mimpinya sampai umur 34 tahun. Dia baru bisa ke level B dan sekarang umur dia yang ke-40. Dia baru bisa menjadi seorang pembimbing gitu. Dia sangat termotivasi dengan adanya si Rick ini. Rick merasa selagi dia mau mengejar cita-citanya, umur berapapun tidak akan jadi masalah. Selepas berbincang, si Link ini pun pergi. Tapi di sana, terdapat si Raster yang pengen ngobrol dengan si Link. Di sisi lain si Rick udah senang banget kalau pengujinya bakalan bukan si Raster. Namun tiba-tiba aja ada pengumuman mendadak kalau Link kagak bisa mendampingi mereka dikarenakan sakit. Padahal sebelumnya Link baik-baik saja. Ini aneh ya kan? Dan gantinya adalah si Raster. Seketika peserta yang lain tidak suka karena Raster itu dicap sebagai tukang penghancur rank rendah. Seorang tingkat A di umur yang masih muda. Dan disebut juga sebagai seseorang yang bisa 1000 sihir. Ini jadi ngeri ya kan, takutnya si Rick kagak lolos apalagi sebelumnya mereka udah cekcok duluan. Sementara dirinya sudah memulai menguji satu persatu dengan kekuatannya. Tak lama datang penjaga elit miliknya yang kelihatan merencanakan sesuatu. Di sisi lain si Rick masih belum tenang juga. Dia akan berhadapan dengan si Raster yang ranking A. Dia pasti bakalan habis, terlebih mereka ribut sebelumnya. Pokoknya dia lagi kagak percaya diri lah gitu. Terus si Rinette mencoba buat supaya si Rick ini bisa percaya diri dengan bilang kalau si Rick bakalan mampu menghadapi si Raster. Dari situ si Rick menjadi percaya diri. Dia berterima kasih akan hal itu. Dia menjadi lebih percaya diri sekarang. Tak lama tiba-tiba saja ada seseorang yang menawarkan diramal. Anehnya ini om-om mau-mau saja ya kan. Sampai kagak tahu kalau dia sedang dijebak. Benar saja dia dipindahkan ke suatu tempat, lantas Rinette auto marah di sana yang ternyata itu adalah si Fred. Rinette tidak akan segan-segan, sepertinya dia cuma memindahkan si Rick yang kagak jauh dari sana, sekitar 100 meteran. Di sisi lain si Rick di luar dari tempat tadi dan kaget kalau banyak orang-orang yang mau menyerangnya. Yang tak lain dia adalah penjaga elitnya si Raster. Mereka akan menghambat si Rick biar kagak bisa ikutan ujian. Dia juga ranknya udah level B yang mampu menyaingi kekuatan rank A.
Namun tak lama kemudian datanglah para seniornya Sirik ke sana. Mereka sangat aneh kenapa Sirik ada di sana. Rick meminta yang lain untuk pergi dari tempat tersebut, tapi para penjaga ini tetap mau menghabisi Sirik. Hingga akhirnya ketiga orang ini jadi ikut campur. Kelihatan yang dikata Orch ini sangat kuat banget, bahkan tangannya saja sampai biru. Untungnya, ini orang baik banget, jadi disembuhkan lagi. Terus selanjutnya ada setengah dwarf yang suka bikin senjata. Dia membawa empor yang langsung mengarahkannya ke para penjaganya. Terus juga ada yang seperti bocil. Mereka udah memberikan peringatan kalau mereka akan menghabisinya. Tapi Rick malah menyarankan para penjaga ini untuk jangan macam-macam. Karena kagak mau denger, alhasil bocah itu pun marah dengan mengeluarkan kemampuannya. Mereka belum tahu orang-orang ini siapa. Kasih tahulah ya kan. Kalau yang kecil ini adalah Dracul, seorang iblis gitu. Terus ada setengah dwarf bernama Mazet. Dan yang besar bernama Bog. Mereka ranking S semuanya yang tergabung dalam partian bernama Oracle Kumpis. Yang tadinya mau ribut malah dia terharu bisa melihat petualang tingkat S seperti mereka. Sementara Rinet terus memegang si Fred sampai Siriknya datang kembali. Dia mengira Sirik bakalan dihabisin. Gak taunya orangnya datang ya kan. Dia baik-baik saja di sana. Tak lama kemudian ada Siling yang kelihatan terluka. Dia bilang aja kalau dia dihajar sama si Raster gara-gara dia menyebutkan mimpinya. Yang mana dia mempunyai mimpi buat bangun sekolahan di tempat tinggalnya. Supaya anak-anak bisa menjadi petualang yang hebat. Tapi impiannya tersebut malah membuat si Raster marah kagak jelas. Dan memenjarakannya macam itu. Link menyarankan untuk tidak melanjutkannya. Namun mendengar seperti itu membuat Sirik marah gitu kan. Ada orang yang ngatur soal mimpi seseorang. Sirik akan maju untuk melawannya. Kelihatan dia udah ready banget pengen menghajarnya. Dan si Raster juga udah menunggunya. Dia udah kagak sabar. Sebelum itu ada orang yang bisa melihat kemampuan para petualang. Soalnya dalam diri petualang terdapat beberapa kemampuan. Ada kekuatan, kelincahan, mana dan juga kontrol sihir. Dia masih bisa melihat semuanya. Ketika dia melihat si Raster nampak itu orang mananya emang banyak banget. Tapi kemampuan yang lain seperti kurang gitu. Dia kalau lihat yang kuat matanya suka sakit. Nah kebetulan lawan selanjutnya adalah Sirik. Kelihatan kemampuan kekuatan, kelincahan, dan kontrolnya sangat besar banget. Sampai matanya sakit kagak karuan melihatnya. Di sisi lain Arisa bertemu dengan si Rinet. Dia tahu kalau Rinet suka sama Sirik. Mereka pun diajakin nonton sama si Mazet. Dan juga yang lainnya. Awalnya Mazet baik-baik saja, tapi melihat Alisa yang mantap dia mau duduk sama dia. Lantas si Rinet melarangnya karena berbahaya. Melihat lawannya si Raster, bikin si Alisa ini was-was karena dia rank A dan juga suka berlebihan kalau duel. Tapi menurut Boxstone itu tidak ada masalah dengan si Raster. Emang si Raster ini rank A, cuma kalau dilihat dari kemampuannya Sirik juga kagak kalah. Dia sudah mengajarinya soal pertahanan. Biasanya belajar mana itu dilatih maksimal sampai umur 20 tahun. Jadi buat Sirik itu udah kagak bisa, makanya mana Sirik cuma dikit doang. Makanya selang 2 tahun, itu Sirik diajarin kekuatan terus kelincahan, sama si Rinet dan kontrol sama si Mazet dan juga Dracul. Mereka menganggap kalau Sirik ini udah macam mereka yang sudah ranking S. Tapi Sirik kagak menyadarinya kalau dia itu kuat. Sebelum bertarung si Raster udah menyerang tipis-tipis buat bikin dia emosi. Cuma dia dapat wejangan dari si Rean untuk tidak terbawa emosi di awal-awal. Dia harus fokus dengan menganalisis kemampuannya. Dari situ Sirik cuma bisa menahan semua serangan yang dilancarkan sama si Raster. Macam-macam serangan telah dia berikan, namun belum ada yang mampu membuat Sirik ini tumbang atau sampai mental. Itu kagak ada. Pelatihnya pun merasa itu serangan masih ecek-ecek buat Sirik. Perlu diakui emang si Raster ini memiliki mana yang sangat banyak sehingga dia bisa mengeluarkan banyak kekuatan. Sayangnya, dia cuma bisa mengeluarkan sihir doang tanpa bisa meningkatkannya. Jadi mau serangan apapun sangat mudah buat Sirik untuk ditahan.
Terus Sirik menanyakan soal tujuan dia menjadi petualang. Katanya dia udah punya bakat. Ditambah dia yang seorang bangsawan, buat gengsi-gengsian doang, makanya kekuatannya kagak berkembang. Sirik bilang kalau dia selama latihan 2 tahun lebih keras dari dirinya. Bahkan latihannya itu sangat berbahaya, bisa bikin matoy. Terbukti katanya Sirik pernah matoy beberapa kali. Untungnya ada si Bogstone yang bisa kekuatan pemulihan, jadi karena sering begitu, jadi tubuhnya udah kuat luar biasa Sirik ini. Tingkatnya udah setara ranking S. Si Raster coba serang lagi seperti itu dengan cara bertubi-tubi. Tetap saja, kagak ngaruh sama Sirik. Sampai dia pun mencoba buat pakai tangan dan juga kecepatan. Malah yang ada si Raster ini yang kalah. Dia makin penasaran saking percaya dirinya. Si Raster hampir terkena serangan. Untungnya Raster masih sempat untuk bertahan kayak gitu. Terus di sana mereka ngomongin soal cita-cita. Yang dimana ini orang asli banget suka ngurusin orang-orang. Padahal itu bukan urusannya. Sirik punya impian untuk bisa mengalahkan Kaiser Al-Sapiet yang terdapat di dalam dongeng. Seketika dia ditertawai ya kan kalau semua itu cuma ada di dongeng doang. Tapi partiannya punya tujuan yang sama untuk bisa mengalahkannya. Mungkin karena kemana-mana ngomongnya si Raster mau langsung saja melawannya lagi. Dengan mengikatnya seperti itu. Lalu dia memperlihatkan kekuatan tingkat 8-nya yang dimana dia mengeluarkan monster dari kayu-kayu pilihan gitu. Adik-adiknya sudah senang banget si Raster udah mengeluarkan kekuatan andalannya. Sirik bakalan melawannya menggunakan kekuatan dasar saja. Katanya Sirik terlalu memaksakan diri sekaligus takut. Padahal dia biasa saja. Mendengar kalau si Raster bisa kekuatan itu cuma bisa dalam jangka waktu yang pendek, dia jadi yakin kalau kekuatan si Raster ini biasa-biasa saja. Berbeda dengan dia yang sudah melakukan pukulan dasarnya, udah hampir 100 juta kali untuk matengin satu kekuatan dasar doang. Seketika dia ngakak gitu kan. Tapi pas diaduin monsternya itu kagak ada apa-apanya sama sekali. Si Raster pun kalah yang membuat para penonton terkejut kalau si Raster bisa dikalahkan cuma dengan tonjokan sihir dasar doang, jer. Habis itu dia pun menghampiri para seniornya dan di sana dia diberikan ucapan selamat oleh yang lain. Di sana Sirik baru menyadari kalau dirinya itu kuat. Tak lama kemudian ada si Raster datang ke sana. Dia masih belum mau kalah sama Sirik. Rick memberitahu si Raster sebagai orang tua yang mana dia menyuruh buat Sirik untuk memperdalam satu kekuatan saja biar kuat. Banyak kekuatan tapi kalau tidak dilatih sama saja kayak kekuatan dasar yang sangat lemah. Tapi ini orang kagak mau denger. Di ujian selanjutnya kalau ketemu lagi dia pengen duel lagi. Setelah kejadian tersebut saatnya pengumuman buat yang lulus menjadi ranking E. Sekarang nampak Sirik sudah kelihatan tenang. Dia baru menyadari sesuatu hal akhir-akhir ini. Singkat cerita diceritakan dulu ketika Rick masih kecil, dia suka membaca buku tentang Yamato sang legendaris. Yang dimana di dalam buku tersebut menerangkan jikalau ada orang yang bisa mengalahkan Kaiser Al-Sapiet, mereka bisa meminta apa saja yang mereka inginkan. Dimulai dari situ Rick ingin sekali menjadi petualang macam Yamato. Cuma di sana, orang tuanya kagak percaya dengan hal demikian. Bahkan mereka tidak mendukung Sirik untuk menjadi seorang petualang. Mending nyari kerja dan mendapatkan gaji yang tetap. Nah di sana Sirik kagak menyerah. Dia mencoba buat memeriksa kepada para ahli sihir apakah ada energi sihir di dalam tubuh Sirik. Katanya pas diperiksa itu ada, namun belum bisa kelihatan. Tinggal nunggu waktu saja, tapi entah munculnya kapan. Rick udah kelewat senang mendengar hal semacam itu. Dia nantinya akan menunjukkannya kepada emak bapaknya kalau dia layak menjadi seorang petualang. Satu hari dia belum merasakan kekuatannya sampai 1 tahun. Kekuatannya masih belum muncul juga. Sampai-sampai Sirik beranjak remaja pun kekuatan tersebut belum kunjung tiba juga. Temannya menyuruh untuk daftar dulu aja jadi petualang. Toh banyak juga orang yang kagak punya kekuatan ikutan dan yang penting gajinya itu gede.
Tapi Sirik enggak melihat dari gajinya. Dia ingin menggapai impiannya mengalahkan Kaisar Al-Sapiet. Terus makin kesini makin umur dia makin bertambah, kekuatan pun belum kunjung kelihatan. Sampai udah lulus sekolah, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan menjadi seorang resepsionis. Nampak kedua orang tuanya sangat senang Sirik mendapatkan pekerjaan yang bagus. Setelah bekerja sebagai resepsionis, Sirik masih tidak mengurungkan niat menjadi petualang. Di sela-sela bekerja dia juga mengetes kemampuannya. Siapa tahu kekuatan yang tersembunyinya itu muncul gitu kan. Namun sayang belum muncul-muncul juga. Yang kini umurnya sudah menginjak 30 tahun. Sampai mungkin udah jadi atasan dia karena lama bekerja di sana dan udah ada penggantinya juga si Alisa. Di sana dia mengatakan kalau akhir-akhir ini banyak monster yang masuk ke kota, jadi harus hati-hati. Mungkin bakalan ada misi mendadak nantinya. Pulang dari sana, umur Sirik yang semakin tua melihat ibu bapaknya udah makin tua juga yang membuat dia mulai melupakan impiannya tersebut. Esok harinya datang seseorang petualang bernama Jayid. Jayid ini temannya Sirik yang suka ngajak main dan lain-lain. Dia memberitahu Rick kalau dia sudah mencapai ranking B. Seketika dia kaget gitu kan, sekaligus iri melihat temannya sudah ranking B. Sedangkan dia masih duduk-duduk saja di sana. Dia memberikan selamat kepada temannya tersebut. Sampai pulang kerja dia agak mabuk saking kepikirannya melihat dia tertinggal kayak gitu sama temannya. Terus dia ke taman untuk melamun. Sebenarnya dia semenjak kerja sebagai resepsionis belum pernah mengeluh. Karena pendapatannya stabil, apa mungkin dia harus menyerah dengan impiannya. Tak lama kemudian, ada monster masuk ke kota ini. Emang udah sering kayak begini, dia langsung saja mendekati ke sumber suaranya. Pas ke sana, tak lama kemudian muncullah monster bernama troll raksasa. Kebetulan ada cewek juga yang lewat. Sirik bermaksud untuk melindungi itu cewek yang ternyata dia adalah Rinette. Rick yang ketakutan sama si Rinette disuruh buat menyingkir. Sama si Rinette langsung dikalahkan dengan sangat mudah. Jujur saja kalau Rinette ini adalah seorang petualang. Si Rick yang melihat itu kemungkinan ini orang rankingnya sudah tinggi. Alhasil dia berterima kasih kepada si Rinette. Rick mencoba untuk menebak ranking si Rinette. Yang mana dia mengatakan ranking B salah dan ranking A pun salah. Nah pas dikasih tahu kalau Rinette udah ranking S, seketika ini orang langsung keringat dingin seperti itu melihat kemampuan ranking S. Dan sekelas Rinette udah kagak dipantau lagi sama serikat lokal, melainkan udah dari pusatnya langsung. Karena kebetulan dia berpapasan dengan ranking S, dia langsung tanya saja soal impiannya yang mana dari kecil dia ingin menjadi seorang petualang dan bisa mengalahkan Kaisar Al-Sapiet. Apakah di umur sekarang masih ada kesempatan untuk menjadi seorang petualang? Si Rinette berbicara realistis, dia melihat si Rick berani ketika berhadapan dengan monster tadi. Itu modal awal untuk menjadi petualang. Terus yang paling penting dia yang bekerja sebagai resepsionis, pasti tahu kalau seorang petualang itu harus mempunyai energi sihir, yang mana itu harus dilatih dari kecil. Nah si Rick udah tua jadi bakalan sulit untuk menjadi seorang petualang. Lantas si Rick ini lega gitu kan. Mungkin dengan mendengar omongan dari seseorang ranking S, dia bisa melupakan impiannya tersebut. Lalu dia tanpa sengaja untuk ucapan rasa terima kasihnya, dia mengajaknya untuk makan malam dan anehnya diterima sama si Rinette. Lantas dia kagak percaya. Keesokan harinya nampak si Rick bersemangat banget ketika lagi kerja. Dia mau berkencan dengan si Rinette. Malam harinya ketika lagi senang-senangnya mau ketemuan, ada monster pula yang mengganggunya di saat yang seperti ini. Pas dia ke pinggir sungai, di sana terdapat Rinette yang habis melawan para troll. Dia tidak khawatir sama si Rinette karena udah berpengalaman melawan begituan doang. Tak lama ada yang datang lagi, di sana Rinette langsung saja unjuk gigi. Setelah semuanya habis, tiba-tiba saja si Rinette merasakan sesuatu yang dimana dia langsung keinget dengan masa lalunya.
yang mana dia pernah melihat naga yang menghancurkan kampung dan juga keluarganya. Jadi sekarang kalau dia merasakan ada kemunculan naga di sekitar itu, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Berbarengan dengan ada yang datang lagi. Untungnya, ada Jayid dan teman-temannya datang membantu kedua orang itu. Kebetulan juga dari Serikat memberikan misi dadakan, karena melihat kota yang kini semakin banyak monster yang masuk. Sama si Jayid dihabiskan semua musuhnya kayak gitu. Habis itu, si Rinette memberitahu kepada Rick untuk menjauh dari sana karena berbahaya. Namun Rick agak khawatir, sebab Jayid udah ranking B. Rinette mengatakan kalau ada naga di sekitar mereka. Namun yang lain kagak percaya. Sampai akhirnya beneran naganya berada di depan mereka. Harusnya ranking B macam mereka tidak boleh melawannya dan harusnya mereka pergi dari tempat tersebut. Namun ada satu orang yang ketakutan sehingga kagak sengaja menyerang itu naga, yang membuat naga itu marah. Jayid merasa kalau mereka harus pergi dari sana. Namun sayangnya, naga tersebut memasang kekai biar mereka kagak bisa kabur. Mereka udah kagak bisa kemana-mana lagi. Tak lama kemudian, si Rick mau berkorban. Jayid mempertanyakan apa yang mau dia perbuat. Resepsionis macam dia bisa apa gitu kan. Katanya kalau dia matoi sama naga itu, dia bisa jadi matoi sebagai seorang petualang. Dia daripada yang lain, mending dia saja yang matoi. Dia juga merasakan hatinya sudah berapi-api. Lalu Rick pun melemparkan batu gitu ke arah naganya. Lantas melihat si Rick yang berani membuat Jayid dan yang lain jadi bersemangat. Agak mau kalah juga sama si Rick. Alhasil mereka menyerang secara bersamaan. Tapi hasilnya masih nol, malah mereka yang diserang balik. Untungnya Jayid pakai kekuatan besi biar kagak parah banget. Namun tetap saja mereka bukan lawan yang sepadan. Andai saja Rinette juga bisa mengeluarkan kekuatannya. Tak lama kemudian, tanpa diduga si Rick bisa bangkit seperti itu. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Terus pas dia ngoceh-ngoceh, naga itu menyerangnya kembali. Dikira udah usai ya kan, ternyata si Rick ini bisa menahan itu naga. Berbarengan dengan kekuatan tersembunyi dia yang mulai menampakkan diri, inilah yang dia tunggu-tunggu. Energi yang besar menyelimuti tubuhnya seperti itu, lalu ketika si naga itu menyerangnya, si Rick dengan mudah menahan serangannya tersebut. Bahkan Rick mampu mengembalikan keadaan yang membuat naganya itu tumbang. Mereka kagak percaya dengan si Rick ini, lalu Rick pun pingsan di sana. Bangun-bangun dia udah ada di rumah sakit. Di sisinya terdapat si Rinette yang terus menemaninya. Katanya si Rick udah pingsan selama seminggu. Rinette yang terus menunggunya, dia ada maksud lain. Yang mana dia mau mengajak si Rick masuk ke partiannya. Bernama Ori Kalsumpis. Mereka mempunyai tujuan yang sama seperti si Rick. Untuk bisa mengalahkan Kaisar Al-Sapien. Dan juga setelah melihat kemampuannya kemarin, si Rinette percaya kalau si Rick bisa menjadi seorang petualang. Seketika si Rick terharu, baru kali ini ada orang yang ngomong seperti itu. Di umur dia yang ke-30, dia masih mempunyai harapan menjadi seorang petualang. Kembali ke masa sekarang. Dalam pengumuman si Rick akhirnya bisa lolos untuk menjadi seorang petualang. Dan juga naik ke level E. Dia sangat senang di sana. Akhirnya impian dia dari kecil baru tercapai di umur dia yang ke-32 tahun. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jabatan